Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Fast TV yang dirahmati Allah SWT. Pertama, mari kita senantiasa menjadikan rasa syukur atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat hadir kembali dalam ngaji sore edisi Ramadan. Dan insya Allah pada materi kali ini kita akan membahas mengenai hidup bermasyarakat ala Rasulullah. Ya, insya Allah pada sore hari ini kita akan kupas tuntas materi ini bersama Ustadz Pandi Yusron. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, kita akan dengar dulu paparan materi dari Ustadz Pandi. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil bariyat wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina wa tabi'it tabi'in ahli tuqa wa ahli karamat, amma ba'du. Pemirsa, para sahabat Fast TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kesempatan kali ini kita masih diberi taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan sedikit berdiskusi tentang tema masyarakat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Fast TV, arsyadani wa arsyadakumullah. Kita manusia sering disebut sebagai makhluk individu sekaligus juga makhluk sosial. Makhluk individu artinya bahwa kita memiliki tanggung jawab, memiliki kewajiban, hak-hak yang berkaitan dengan diri pribadi kita. Sebagai makhluk sosial artinya bahwa kita memiliki tanggung jawab, memiliki kewajiban, memiliki hak-hak yang berhubungan dengan orang lain. Baik itu dalam konteks kita berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, dan seterusnya. Agama Islam sebagai agama pamungkas, sebagai agama yang sempurna, telah memberikan pedoman, memberikan tuntunan kepada kita semua perihal bagaimana kita hidup sebagai individu maupun hidup sebagai makhluk sosial. Pedoman ini tercantum tentunya di dalam Al-Quran dan kemudian juga dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam perilaku kehidupannya sehari-hari yang ditanamkan kuat kepada para sahabatnya. Kita mengenal di dalam ajaran Islam ada yang disebut hablum minallah, ada yang disebut hablum minan nas. Hablum minallah kaitannya adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sangat privat. Itu kaitannya kita sebagai makhluk individu. Tetapi adalah bagaimana hablum minan nas, kita bagaimana bisa hidup bersosial, hidup berdampingan dengan orang lain. Karena hakikatnya adalah sebagaimana Ibnu Khaldun mengatakan, tidak ada manusia itu bisa hidup sendiri. Manusia itu tentu akan selalu membutuhkan orang lain dalam kondisi apapun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Hujurat ayat 13 di situ menjadi konsep dasar, konsep utama bagaimana Islam berbicara tentang masyarakat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Hujurat ayat 13 tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ayat ini ada ceritanya, ada asbabun nuzulnya. Waktu itu ketika Fathu Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk azan di Ka'bah. Ketika azan Bilal mulai berkumandang, kemudian ada beberapa orang yang
mencibir. Ada beberapa orang yang kemudian saling berkomentar. Di antaranya adalah oleh Attab bin Asyad bin Abil Ais. Beliau mengatakan bahwasanya alhamdulillah alladzi qabadu abi hatta lam yara hadzal yaum. Dia mengatakan bahwasanya puji syukur kepada Allah ya, yang telah mewafatkan bapakku sehingga bapakku tidak melihat fenomena hari ini ya. Kemudian Al-Haris bin Hisham mengatakan, ama wajada Muhammadan ghairu hadzal khurabal aswad muadzinan? Apa iya Muhammad itu tidak menemukan gagak hitam selain orang ini yang menjadi muadzin? Artinya mencibir Bilal. Kenapa kok seorang Bilal bisa menjadi kepercayaan Rasulullah sebagai muadzinnya Rasulullah? Ada lagi Suhail bin Amr yang kemudian dia mengatakan, iyuridillahu syai'an yukhayyiruhu. Ya kalau Allah mau pasti nanti akan dirubah gitu. Maksudnya ini juga cibiran ya, menyinggung. Kemudian Abu Sufyan dia mengatakan, inilah aqulu syai'an akhafu ayyukhbira bihi rabbus sama. Saya tidak mau komentar apa-apa, saya khawatir nanti pemilik langit akan memberikan informasi terkait dengan pembicaraan kita ini kepada Rasulullah. Nah, tetapi kemudian Jibril datang ya, mendengar itu datang kepada Nabi, menceritakan perihal yang dikatakan oleh orang-orang yang tadi itu. Lalu turunlah ayat ini. Artinya bahwa ayat ini berkaitan dengan bagaimana akhlak kita di dalam bermasyarakat. Di sini ayat ini mencibir kembali orang-orang yang tadi melihat sesama manusia itu adalah dari sisi fisiknya, dari mana ia berasal. Kita tahu bahwasanya Bilal itu adalah aslinya seorang budak berkulit hitam. Tetapi kenapa kemudian oleh Rasulullah ditunjuk sebagai muadzin yang itu tentu memiliki kedudukan yang tinggi? Nah, inilah yang kemudian perlu kita cermati para pemirsa sekalian, bahwasanya ayat ini memberikan penjelasan kepada kita ya, sudah memang menjadi takdir Allah ya, manusia itu diciptakan berbeda-beda, ada laki-laki, ada wanita, kemudian dijadikan dari laki-laki wanita itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, yang tujuannya adalah lita'arufu. Dr. Hamka di dalam menafsirkan ayat ini beliau mengatakan bahwasanya kata kunci dari ayat ini adalah lita'arufu, untuk supaya saling mengenal antara satu suku dengan suku lain, satu bangsa dengan bangsa lain, yang bermodalkan dari akar kata lita'aruf, yaitu urf, kearifan lokal, kekhasan dari masing-masing bangsa, masing-masing suku, masing-masing manusia. Dengan itulah mereka bisa saling mengenal. Nah, ini tujuan kenapa dijadikan berbeda-beda. Tetapi ternyata setelah tujuan saling mengenal itu, di sini disebutkan kembali bahwasanya prestasi tertinggi bagi para bangsa-bangsa dan suku-suku tadi yang berbeda-beda adalah bukan kearifan lokal mana yang paling unggul, bukan kemudian ciri khas bangsa mana yang paling maju dan seterusnya, tetapi adalah justru inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya yang paling mulia di sisi Allah, yang paling berprestasi di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, ini yang menjadi kata kunci, menjadi dasar bagaimana Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat Islami, membangun al-mujtama al-muslim. Ya. Ada beberapa prinsip yang kemudian dilakukan oleh Nabi yang tentunya itu menjadi pengajaran, menjadi pendidikan bagi para sahabat. Ada beberapa prinsip dasar di dalam Nabi membangun masyarakat, ya, membangun kehidupan bermasyarakat. Yang pertama adalah prinsip tauhid. Kemudian yang kedua adalah prinsip ukhuwah. Kemudian yang ketiga adalah prinsip keadilan. Kemudian adalah prinsip musawah, persamaan. Terutama adalah persamaan di hadapan hukum, ya. Kemudian adalah prinsip musamahah, toleransi. Kemudian adalah prinsip at-tadhamun al-islami, at-tadhamun al-istimai, yaitu adalah solidaritas sosial.
Kemudian adalah prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yaitu adalah prinsip amar ma'ruf nahi munkar yang menjadi kontrol sosial. Kemudian adalah prinsip asyura, yaitu adalah masyarakat itu seyogianya sering-sering bermusyawarah untuk menentukan hal-hal yang terbaik untuk kehidupan mereka. Barangkali ini yang bisa kita diskusikan lebih jauh. Ada prinsip-prinsip, ada 8 prinsip yang kami catat. Terkait dengan materi yang tadi disampaikan, sangat menarik sebetulnya Ustaz ketika kita membahas mengenai surat Al-Hujurat itu, ketika Allah memerintahkan kita untuk saling mengenal. Yang ini mungkin cangkupannya itu umum ya, tidak terbatas pada orang yang beragama Islam saja, tapi mungkin seluruhnya untuk semua agama. Nah, kaitannya dengan itu, kenapa ketika Allah memerintahkan untuk saling mengenal dan kemudian hasil akhirnya itu bertakwa, lalu bagaimana interaksi yang baik antara kita dengan orang yang tidak sepemahaman agama dengan kita gitu. Artinya bagaimana sih cara kita mempertahankan ketakwaan kita ketika kita berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, Ustaz? Sepaham dalam hal ini luas ya, baik itu sesama beragama sama tapi tidak sepaham, atau juga bisa jadi malah beda agama gitu ya. Nah, ini menarik memang tema-tema seperti ini. Pertanyaannya bahwa Nabi SAW banyak memberikan contoh sebetulnya tentang bagaimana hidup saling bertoleransi tadi ya, saling menerima satu sama lain, saling menghargai, saling menghormati, yang berkaitan dengan sesama muslim gitu kan. Kemudian mungkin berbeda pandangan. Dahulu Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, la yusolliyanna ahadakum jangan sholat la yusalliyannal asra illa fi Bani Quraidah ya, kurang lebih seperti itu bunyinya. Jadi di sini Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, dohirnya itu kalian jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Para sahabat di situ kemudian menjadi 2 kelompok pemahaman. Ada satu memaknai bahwasanya mereka apapun yang terjadi sholatnya nanti di Bani Quraidah. Artinya sholat asarnya diqadha di waktu sholat maghrib, karena itu dalam perjalanan tidak mungkin kemudian nyandak waktunya gitu ya untuk sholat asar di Bani Quraidah. Tetapi ada yang kemudian sahabat lain yang memahami bahwa tidak demikian, tetapi artinya adalah kita suruh untuk bergegas-gegas jalan untuk segera sampai di Bani Quraidah. Adapun sholatnya kita lakukan di perjalanan. Nah, maksudnya adalah ini, berarti kata Rasulullah tadi la yusolliyanal asra ila fi Bani Quraidah itu adalah kiasan, berarti supaya cepat-cepat. Lah, ketika sudah semuanya sampai di Bani Quraidah ya, kemudian diceritakan itu kepada Rasulullah. Rasulullah tidak menyalahkan siapapun. Ya, Rasulullah juga hanya tersenyum, tidak memberikan komentar siapa yang salah, siapa yang benar. Artinya di sini adalah Rasulullah memberikan pembelajaran kepada para sahabat tentang bagaimana menghargai pendapat orang lain, ya, menghargai pendapat orang lain. Ini dalam hal fikih. Sesungguhnya para sahabat itu juga sudah didewasakan sekali oleh Rasulullah ya. Dalam hal akidah sekalipun, misalnya tentang bagaimana Rasulullah itu berisra mi'raj. Isra mi'raj itu kan kaitannya dengan akidah ya. Tetapi Aisyah istri Nabi sendiri memahami bahwa Nabi itu isra hanya ruh saja. Ya, beda dengan kebanyakan sahabat lain memahami bahwa isra-nya Nabi itu ya jasad dan waruhan, jasad dan ruhnya semuanya. Tetapi meskipun demikian mereka ya tidak saling gontok-gontokan dan seterusnya. Karena apa? Karena mereka sudah ditanamkan karakter yang kuat oleh baginda Nabi, yaitu sikap saling menghormati. Lah, adapun kaitannya dengan agama lain, di situ banyak sekali contoh-contoh yang dilakukan oleh Rasulullah. Tentu muamalah Rasulullah dengan orang atau masyarakat waktu itu, terutama non muslim ya, itu yang bisa kita maknai sebagai toleransi itu
kita temukan dalam hal-hal muamalah ya. Perbuatan kita kan ada yang ibadah, ada yang muamalah gitu ya. Manakala muamalah itu Rasulullah sangat luas sekali ya. Aisyah juga, laki-laki Aisyah menceritakan bahwasanya Rasulullah itu pernah membeli makanan ya untuk makan, karena Rasulullah itu kan tidak setiap hari itu makanannya selalu ada di rumahnya gitu. Nah, sehingga ketika mau makan beliau beli dulu itu ya, beli dulu. Belinya itu kepada orang Yahudi ya, dan belinya itu nggak tunai tapi tempo nasiah ya, dengan cara menggadaikan baju besinya Rasulullah kepada orang Yahudi tadi ya. Ini dalam hal muamalat, artinya Rasulullah tidak anti untuk berhubungan sosial dengan orang yang lain agama. Ada juga riwayat yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu kan punya tetangga, salah satu tetangganya itu orang Yahudi ya, orang kecil Yahudi lah. Ketika anak kecil ini sakit, Rasulullah itu menjenguknya ya, menjenguk si orang Yahudi yang sakit ini ya. Sehingga ketika Rasulullah menjenguknya, kemudian Rasulullah menawarkan kepada Hulam tadi, karena masih kecil ya disebutnya Hulam ya, itu ditawarkan, kamu mau nggak bersyahadat, dituntun syahadat sampai 3 kali itu ya. Tetapi orang tuanya itu kan awalnya kayak nggak berkenan gitu kan. Nah, tetapi pada akhirnya mau juga untuk bersyahadat ya. Nah, setelah itu dia bersyahadat, kemudian beberapa waktu meninggal ya. Oleh orang tuanya tentu mau diproses ya, setelah kematiannya itu kemudian mau diproses sesuai dengan agamanya dia. Tetapi Rasulullah mengatakan, enggak, ini sudah menjadi orang muslim, maka ini bagian saya gitu kan untuk mengurus dia gitu. Artinya adalah Rasulullah juga ternyata menjenguk orang Yahudi yang sakit karena dia memiliki hak tetangga. Nah, di sana ada ini, kalau kita bicara tentang hubungan dengan orang lain ini, dengan orang yang agamanya beda gitu ya, orang yang non muslim. Ayat yang cukup tegas, Al-Mumtahanah ayat 8 ya, di sana berbicara tentang ini ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din ya, wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian ya untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian ya, dan tidak mengusir kalian dari rumah kalian. Jadi selagi mereka itu baik ya, kita bermuamalah dengan baik ya. Berbicara dengan non muslim itu kan ada banyak kategori. Ada kafir yang disebut kafir harbi, ini adalah mereka yang memang memerangi kita, maka kita juga kalau kita diperangi, kita dizalimi, kita balas gitu kan. Kemudian ada kafir muahid atau muahad, itu yang kemudian misalnya sekelompok kafir atau negara kafir yang melakukan perjanjian damai atau gencatan senjata dengan kita ya, ketika masa itu kita nggak boleh memerangi mereka. Kemudian ada yang kafir disebut musta'man ya, yaitu misalnya dulu orang kafir yang ada di Mekah kepengen dagang nih ke Madinah ya. Lah, supaya mereka mendapatkan keamanan selama di Madinah ya, mereka minta tolong kepada orang muslim yang ada di Madinah untuk mendapatkan perlindungan, yaitu musta'min. Kemudian ada kafir dhimmi, yaitu yang notabene-nya dia orang kafir yang hidup di komunitas Islam ya, atau di negara Islam. Ini tidak boleh kita sakiti, tidak boleh kita ganggu haknya, kita kurangi haknya, tidak boleh ya. Nah, ada satu riwayat mengatakan, man qatala dhimmiyan fa ana khosmuh ya, barang siapa yang membunuh orang yang kafir dhimmi, maka aku menjadi musuhnya ya. Nah, ini kaitannya dengan itu. Jadi intinya di dalam hal muamalat kita luas untuk berhubungan dengan siapapun ya, selagi itu tentu ada normanya. Kalau dalam akidah tentu kita beda cerita ya, beda cerita. Baik, tadi juga sempat disebutkan beberapa prinsip yang Rasul ajarkan kepada sahabat-sahabat beliau gitu. Itu kita juga perlu tahu nih cara Rasulullah itu mengaplikasikan beberapa prinsip itu tadi dalam kehidupan Rasulullah itu bagaimana, Ustaz?
Pertama tadi kita sebut prinsip tauhid ya. Yang pertama ini Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, yang beliau bangun pertama kali, yang beliau lakukan pertama kali itu kan ada 3 hal ya. Yang pertama adalah membangun masjid, ya, membangun masjid. Kenapa kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah itu membangun masjid? Padahal beliau, kalau katakan kita lihat itu dari perspektif ilmu tata negara misalnya ya, karena Rasulullah kemudian dalam tanda kutip mendirikan negara di Madinah, tentu mestinya yang dibangun itu ya kerajaan mungkin, atau istana atau pemerintahan. Tetapi ternyata yang dibangun oleh Rasulullah terlebih dahulu adalah masjid. Nah, masjid ini adalah simbol tauhid ya, simbol bagaimana Rasulullah menanamkan keimanan yang kuat kepada para sahabatnya. Nah, di dalam masjid kemudian Rasulullah mengajak para sahabat untuk sholat jamaah 5 waktu ya. Ada sholat jamaah yang kemudian pekanan, yaitu sholat Jumat. Ini semuanya adalah dalam rangka untuk memupuk ketauhidan itu semakin kuat ya. Kita tahu bahwa orang sholat tentu menghadap satu kiblat yang sama dan seterusnya ya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah ya tentang prinsip tauhid. Kemudian prinsip ukhuwah tadi ya, persaudaraan ya. Kita tahu hal yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah ketika awal-awal di Madinah adalah mempersaudarakan, ya kan? Mempersaudarakan antara umat Islam yang secara umum ya, juga yang secara khusus adalah para muhajirin dan ansor ya. Diriwayatkan di sana ada Rasulullah itu mensaudarakan di rumahnya sahabat Anas bin Malik ya. Ada 90 sahabat, separuh dari muhajirin, separuh dari ansor, kemudian dipersaudarakan oleh Rasulullah. Yang itu dengan persaudaraan itu banyak para orang Arab yang istilahnya terheran-heran, ini ada apa, ini ajaran dari mana dan seterusnya. Yang orang nggak kenal sebelumnya kemudian disaudarakan, dan persaudaraan yang dilakukan oleh Rasulullah waktu itu adalah memiliki implikasi banyak, yaitu mereka berbagi harta, bahkan kemudian setelah dipersaudarakan ya, seperti misalnya ada Ja'far bin Abi Thalib yang dipersaudarakan dengan Zaid ya. Itu mereka para sahabat itu kemudian berbagi rumah, yang punya rumah kemudian rumahnya di-sekat gitu ya. Ini untuk saya, ini untuk muhajir gitu kan. Yang punya harta ya untuk supaya dia juga bisa hidup, kemudian nanti dibagi untuk menjadi modal usaha yang muhajir itu. Nah, ini luar biasa, yaitu persaudaraan yang ditanamkan oleh Rasulullah. Demikian juga Rasulullah juga menanamkan persaudaraan yang secara umum tadi ya. Rasulullah mengatakan bahwasanya mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan yang kokoh ya, yang menguatkan satu sama lain. Nah, ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya Rasulullah itu mengajak kepada para sahabat untuk bareng-bareng menjenguk orang yang sakit. Misalnya tadi ya, ada Sauban itu salah satu sahabat Nabi yang sebenarnya rumahnya agak jauh ya. Kalau dalam penjelasan itu ya, kalau dikonversi waktu sekarang sekitar dari rumahnya ke masjid itu 3 jam. Tetapi dia selalu rutin untuk sholat berjamaah di Masjid Nabawi itu. Suatu ketika karena dia itu waktu subuh itu tidak terlihat oleh Rasulullah. Jadi orang jamaah waktu itu Rasulullah itu tahu gitu loh, siapa yang jamaah, siapa yang absen pada waktu itu. Kenapa? Karena dengan jamaah itu tidak hanya membangun tidak hanya melakukan sholat saja, tetapi mereka merekatkan hubungan, menyatukan hubungan dan seterusnya. Lah, suatu waktu subuh itu Sauban ini tidak terlihat, sehingga ditanya oleh Rasulullah, ini mana Sauban kok nggak terlihat ya? Sudah adzan berkumandang, itu belum qomat, itu belum iqomah, karena Rasulullah itu niat untuk menunggu Sauban. Sauban itu biasanya kalau jamaah itu di pojok kanan, di soft pojok kanan, soft depan pojok kanan. Lah, ditunggu-tunggu nggak datang-datang, sampai akhirnya ini khawatir waktu subuh habis, kita sholat saja. Nah, setelah selesai sholat subuh, Rasulullah kemudian mengajak para sahabat, yuk kita ke rumahnya Sauban, jangan-jangan sakit ya kan.
mereka bareng-bareng ke rumah Sauban, ternyata tadi jaraknya jauh itu. Ya, jaraknya jauh sekitar 3 jam gitu ya. Lah, sampai di rumah Sauban nggak ketemu Sauban, ketemunya istrinya. Ditanya istrinya, Sauban di mana? Ternyata sudah meninggal. Ya, sudah meninggal. Lah, artinya adalah di sini Rasulullah memupuk persaudaraan itu, ya, nilai-nilai persaudaraan untuk membangun masyarakat itu sangat kuat sekali. Rasulullah sebagai pemimpin agama, pemimpin negara, ya, itu tidak gengsi untuk kemudian ayo kita nyambangi yang sakit, ayo kita membantu yang membutuhkan dan seterusnya. Ini betul-betul Rasulullah teladankan, ya. Nah, ini. Kemudian dalam prinsip keadilan, ya, dalam prinsip keadilan ini juga Rasulullah mencontohkan, ya. Waktu itu orang Quraisy itu pernah digegerkan gitu ya, pernah digegerkan oleh ada seorang wanita dari suku Makhzum gitu ya. Dia itu mencuri sehingga itu menjadi pembicaraan bangsa Quraisy, ya, suku Quraisy. Mereka mengatakan, siapa kira-kira yang berani melaporkan kasus ini kepada Rasulullah, gitu kan? Nah, mereka berdiskusi, nggak ada yang berani. Akhirnya menunjuk, ini Usamah bin Zaid ini berani. Dia itu berani kalau menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah, karena dia kekasihnya Rasulullah. Maka Usamah ditunjuk dan dialah yang lapor kepada Rasulullah. Maksudnya lapor di sini itu untuk melobi gitu, supaya karena wanita Makhzum dari Bani Makhzum itu kan, Bani Makhzum itu termasuk suku yang terhormat. Ya, dia termasuk dari keturunan terhormat juga, sehingga maksud dari bangsa atau suku Quraisy waktu itu tuh supaya si wanita tadi tidak dihukum, tidak dikisos, tidak dihad, ya, dipotong tangan. Nah, kemudian mengutus Usamah untuk menego Rasulullah, melapor dan menego Rasulullah. Maka ketika itu dilaporkan kasus itu, Rasulullah mengatakan, ya, atasfa fi haddin min hududillah, ya. Rasulullah kemudian mengatakan itu, kamu mau membantu orang dalam hal yang ini menjadi hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah gitu kan. Artinya bahwa orang mencuri kan telah ditetapkan oleh Allah untuk dipotong tangan ketika sudah sampai nisab itu, ya. Lah, apakah kamu akan membebaskan orang seperti ini padahal dia telah melanggar hukum Allah gitu kan? Kamu mau memberi syafaat kepada orang seperti ini? Nah, maka tentu Usamah bin Zaid tidak berani ngomong apa-apa lagi kan. Lah, Rasulullah kemudian berdiri, kemudian berkata kepada para sahabat yang ada di situ, innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asyarif tarukahu. Jadi sesungguhnya yang membinasakan, yang membuat binasa kaum-kaum terdahulu itu, mereka itu pilih-pilih, tebang pilih dalam hal hukum. Jadi ketika ada orang terhormat dari suku terhormat mencuri, dibiarkan, itu kan. Wa idza saraqa fihim ad-dhaif aqamu alaihi al-had. Tapi kalau yang mencuri itu dari orang yang tidak terhormat secara kasta sosialnya, ya, apalagi dia misalnya dari orang miskin, maka aqamu alaihil had, maka mereka itu hukumnya ditegakkan, ya. Waimullah law anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Nah, demi Allah, kata Rasulullah, seandainya Fatimah putri Muhammad itu mencuri, saya pasti akan potong tangannya. Nah, ini artinya adalah nilai-nilai keadilan yang ditanamkan juga, diteladankan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini tentang keadilan dan seterusnya, prinsip-prinsip tadi itu semuanya diajarkan, ya, oleh Rasulullah, ya, dipraktikkan. Baik. Mengenai prinsip yang terakhir itu tadi, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, ya Ustaz. Itu sebetulnya juga perlu menjadi perhatian kita semua, bahwa dalam beramar ma'ruf nahi mungkar itu kita tidak bisa melakukan secara gampang gitu, Ustaz. Artinya banyak orang-orang yang dia merasa sebagai seorang muslim, merasa sebagai seorang yang beriman, namun ketika ada seruan untuk mereka untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, itu masih berpikir panjang gitu. Nah, dari sini kita juga ingin belajar nih, bagaimana sih Rasulullah itu melaksanakan atau mengaplikasikan amar ma'ruf nahi mungkar itu di sisi-sisi atau beberapa masyarakat yang dengan kualitas keimanan yang berbeda mungkin. Oke, amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan salah satu prinsip, ya, prinsip utama dalam
menegakkan dan mendakwahkan ajaran Islam, termasuk juga ini sebagai prinsip utama dalam bermasyarakat karena menjadi kontrol sosial. Nah, terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini ya, Rasulullah pernah mengatakan man ra'a minkum mungkaron ya falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi ya wa huwa adhaful iman gitu ya. Itu secara prinsip itu bahwasanya ketika kita melihat kemungkaran, Rasulullah memerintahkan supaya diselesaikan lah ya. Diselesaikan dengan tangannya, kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu paling tidak hatinya itu ingkar dengan itu gitu kan. Dan mendoakan supaya itu berubah gitu ya. Lah Rasulullah di dalam beramar ma'ruf ya, tentu beliau manusia yang sangat santun, manusia yang penuh dengan kebijaksanaan. Pernah suatu ketika ada seorang badui ya masuk ke Masjid Nabawi, kemudian badui ini pipis ya di dalam Masjid Nabawi ya kan. Itu para sahabat itu sudah geram sekali itu, udah kepengen langsung mengusir ya, mengkeroyok anak orang Badui itu. Kurang ajar banget nih pipis di masjid itu kan. Nah, kalau kita aja mungkin marah-marah gitu kan. Tapi Rasulullah kemudian menahan, jangan, biarkan dia pipis, ya kan, sampai selesai. Baru kalau sudah selesai, kemudian kita kalian ambil air dengan ember, kemudian disiram. Nah. Ini ternyata luar biasa ya yang dilakukan oleh Rasulullah. Satu, tentu ketika orang Badui tadi pipis kemudian langsung dikejar, langsung parani gitu ya, langsung dihampiri. Itu bisa jadi dia malahan lari-lari, nanti najisnya malah kemana-mana. Ini cerdasnya Rasulullah. Ya biarkan dihabisin aja gitu kan, habisin di tempat gitu. Nah kemudian yang kedua adalah bagaimana latifnya atau lembutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah ya, di dalam meskipun tadi jelas itu kemungkaran, tetapi Rasulullah tidak langsung kemudian ini diperlakukan seperti apa enggak. Oleh karenanya kemudian si Badui ini dia mengatakan ya kurang lebihnya bahwa aku cinta orang ini gitu kan, karena kelembutannya. Ya orang itu kayaknya belum paham itu bahwa itu adalah Rasulullah gitu kan. Nah, beda dengan orang-orang yang itu ya, orangnya keras-keras gitu kan. Kurang lebihnya Yahudi ini kemudian berkata seperti itu. Orang Badui tadi. Nah, ini salah satu bagaimana Rasulullah itu beramar ma'ruf ya. Dengan cara kelembutan beliau ya, dengan cara kelembutan beliau. Oke, baik. Seperti itu sama yang dirahmati Allah SWT. Sebetulnya pembahasan mengenai berkehidupan ala Rasulullah itu sangat banyak sekali dicontohkan oleh Rasulullah melalui interaksi beliau dengan tetangga, kemudian dengan para sahabatnya dan sebagainya. Namun yang perlu kita pahami bersama bahwa Rasulullah selalu mengajarkan kepada kita untuk senantiasa hidup rukun dan senantiasa mengutamakan nilai-nilai perdamaian gitu misalnya. Karena tidak semua manusia, tidak semua kaum itu memiliki persepsi dan kultur hidup yang sama. Maka sebetulnya prinsip hidup yang perlu kita tekankan adalah untuk rukun dan selalu mengutamakan persaudaraan. Baik jamaah Fast TV dan rahmati Allah SWT, demikian materi yang dapat kami diskusikan, dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi-materi yang lebih menarik, tentunya dengan pembicara dan pemateri yang lebih fenomenal lagi. Sebelum saya akhiri, kita pamit undur diri. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Saya Syihab Wicaksono pamit undur diri. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.